Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Ramadan Arya Putra dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penggunaan bioteknologi bagi kehidupan modern. Yang pertama, dampak negatif bioteknologi. Yang pertama, munculnya tanaman supergulma. Jika misalkan ada tanaman transgenik yang kemudian dia resisten atau tahan terhadap serangan hama atau terhadap herbisida, maka tanaman tersebut akan menjadi tanaman pengganggu yang sulit untuk dimusnahkan yang dapat merusak ekosistem. Yang kedua, erosi plasma nutfah merupakan organisme asli yang masih memiliki gen-gen liar yang asli. Dikarenakan ada organisme hasil transgenik yang lebih disukai oleh manusia karena mungkin lebih menguntungkan dari organisme asli, itu akan menyebabkan tumbuhan aslinya dapat mengalami kepunahan jika tidak dilestarikan. Yang ketiga, terganggunya keseimbangan ekosistem. Maksudnya, jika misalkan ada tanaman transgenik dimakan oleh hewan yang bukan targetnya untuk memakan tumbuhan, yang tidak dipungkirkan bahwa hewan yang memakan tumbuhan transgenik itu akan mati. Berarti yang mati bertambah, yang nantinya target saja yang harus mati ternyata yang bukan target ikut mati. Itulah yang akan mengganggu keseimbangan ekosistem karena akan hilang hewan-hewan yang mungkin berguna untuk ekosistem tersebut. Yang keempat, penyebaran bakteri strain secara liar. Maksudnya, jika misalkan kapal pengangkut minyak kecelakaan di laut yang mengakibatkan laut menjadi tercemar dengan minyak, lalu digunakanlah bakteri untuk membersihkan tumpahan minyak di laut. Nah, kalau misalnya bakteri tersebut sampai lepas keluar dan kemudian dia justru berada di lingkungan penyebaran minyak, bagaimana? Bahaya bukan? Yang kelima, kemungkinan diciptakan mikroorganisme jenis baru. Dengan adanya bioteknologi, ada kemungkinan mikroorganisme yang patogen baru itu menyebabkan penyakit yang justru akan timbul jenis baru, di mana kalau dia menimbulkan penyakit baru itu belum bisa diatasi. Jadi, itu adalah salah satu dari dampak negatif bioteknologi. Yang keenam, timbulnya bahan makanan yang mengandung protein baru bersifat toksik atau racun. Jadi banyak sekali. Sekarang ini makanan dari bahan transgenik. Yang ditakutkan itu adalah dia yang mengandung protein jenis baru yang kalau dimakan dapat terjadi. Yang pertama, bisa menimbulkan alergi pada sebagian orang. Yang kedua, dia juga bisa menimbulkan atau menjadikan racun bagi yang memakan. Yang ketujuh, resiko tinggi bagi organisme hasil cloning. Saya ambil contoh seperti kasus domba Dolly, bahwa hasil dari cloning itu ternyata organismenya tidak seperti yang diharapkan. Dia lebih rentan terhadap antibodinya, bisa dikatakan lebih lemah. Jadi dia rentan terhadap penyakit. Ini adalah resiko tinggi bagi organisme hasil cloning. Yang kedelapan, teknik bayi tabung yang dapat membingungkan status orang tuanya. Maksudnya jika kalau dilakukan secara sembarangan, jadi misalnya seseorang ingin membuat bayi tetapi dengan sperma dan ovum yang diambil dari bank sel kelamin tanpa tahu orang tuanya yang mana, maka anaknya tidak dibuat jelas orang tuanya siapa, ibunya siapa, lalu hubungan dengan keluarga seperti apa. Ini yang bisa terjadi seperti itu kalau misalnya ini tidak diawasi. Yang kesembilan, penyalahgunaan senjata biologis. Maksudnya, saya ambil dari contoh jika di dalam perang itu, kalau sampai senjata biologis ini digunakan, dia akan menghasilkan hasilnya akan lebih berbahaya, maksud saya. Seperti virus atau bakteri penyebab penyakit disebarkan di wilayah perang. Karena keberadaannya sulit dideteksi dan kemudian mereka justru berkembang biak dan ada dalam jangka waktu wilayah itu tidak tampak oleh mata. Jadi itu yang ditakutkan adalah senjata biologis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak positif bioteknologi. Yang pertama,
penghasil bahan makanan dan minuman. Hal semacam ini banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini contohnya misalnya untuk kelompok makanan seperti tapai. Kemudian ada juga roti, terus kemudian ada tempe. Ini adalah contoh bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk membuat bahan makanan dan minuman. Misalnya seperti tapai berasal dari bahan dasarnya dari singkong, kemudian direbus, kemudian diberi nama dengan jamur dari kelompok ragi yang kita kenal dengan nama Saccharomyces cerevisiae. Itu adalah ragi. Terus kemudian nanti ada roti atau donat yang sering kita makan. Itu semua juga berbahan dasar sama, menggunakan jamur Saccharomyces. Terus kemudian ada tempe, juga sama. Tempe itu menggunakan jamur kelompok Rhizopus. Jadi semua adalah bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau minuman, contohnya mungkin kita sering kali atau sering minum atau sering dengar yang namanya nata de coco. Nata de coco dari air kelapa yang dibuat menjadi sari kelapa menggunakan bakteri yang namanya Acetobacter. Jadi kelompok Acetobacter akan menghasilkan nata de coco. Terus kemudian ada juga jenis minuman keras seperti misalnya tua. Tua adalah contoh minuman yang menggunakan mikroorganisme jadi dipakai dalam perbuatan makanan dan minuman. Yang kedua, penghasil obat-obatan. Banyak organisme yang digunakan untuk menghasilkan obat-obatan. Saya ambil contoh misalnya kita pasti mengenal yang namanya antibiotik. Jadi di sini misalnya adalah antibiotik. Antibiotik yang dapat diperoleh di pasaran itu jenisnya cukup banyak. Dan antibiotik ini ada yang dibuat dari bantuan jamur, contohnya misalnya seperti penisilin. Antibiotik penisilin ini dibuat dari kelompok jamur yang namanya Penicillium. Terus kemudian ada juga antibiotiknya namanya adalah cephalosporin yang berasal dari jamur Cephalosporium. Kemudian ada juga yang dari bakteri. Ini contohnya adalah streptomycin, kemudian ada lagi tetracycline. Itu semua merupakan penggunaan mikroorganisme untuk menghasilkan obat. Yang ketiga, penghasil protein. Maksudnya, jadi di sini nanti untuk menghasilkan protein kita mengenal yang namanya PST, yaitu protein sel tunggal. Protein sel tunggal adalah protein yang dihasilkan oleh organisme bersel satu, lalu akan menghasilkan protein dari golongan PST. Contohnya ada suplemen makanan yang namanya chlorella dari jenis alga yaitu kelompok chlorella. Jadi chlorella ini diambil untuk suplemen makanan sumber protein yang cukup tinggi. Ada lagi dari kelompok yang namanya spirulina. Kemudian ada juga jamur yaitu dari jenis Candida. Keistimewaan dari protein sel tunggal adalah berdasarkan penelitian kadar proteinnya cukup tinggi untuk mencapai kurang lebih 80% yang memiliki syarat yang cukup sehingga kalau digunakan sebagai suplemen penambah makanan maka dia dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang keempat, penghasil zat organik, enzim, dan vitamin. Mikroorganisme dapat menghasilkan zat organik, juga bisa menghasilkan enzim, juga bisa menghasilkan vitamin. Kalau misalnya seperti zat organik, seperti misalnya saya ambil contoh asam amino. Asam amino yang bisa dibuat adalah untuk jenis asam glutamat atau MSG, monosodium glutamat atau vetsin, micin kalau orang bilang untuk digunakan untuk penyedap rasa masakan. Ini ternyata berasal dari proses yang dibuat oleh jamur dengan bakteri Corynebacterium. Lalu kemudian contoh enzim, kalau untuk enzim contohnya adalah enzim amilase. Enzim amilase ini yang dihasilkan oleh Aspergillus niger. Kemudian untuk vitamin saya ambil dari B12. Vitamin B12 ini juga bisa digunakan jenis bakteri yang namanya adalah dari kelompok Pseudomonas. Jadi itu adalah contoh mikroorganisme yang dimanfaatkan untuk menghasilkan zat organik, enzim, dan vitamin. Yang kelima adalah bioinsektisida. Maksudnya adalah kelompok mikroorganisme yang dipakai untuk membasmi hama menjadi insektisida hama. Seperti
biasanya kita menggunakan pestisida yang buatan seperti DDT. Ternyata DDT itu kalau masuk ke dalam tubuh kita itu cukup berbahaya karena dia tidak bisa keluar bersama urin, melainkan dia yang terikat di dalam lemak kita dan membentuk endapan atau akumulasi yang nantinya ke depan kalau terlalu banyak maka bisa menimbulkan keracunan yang kemudian dikembangkan bioinsektisida. Jadi di sini bagaimana kelompok mikroorganisme itu bisa menjadi sesuatu yang melawan kelompok hama. Contohnya ada di kelompok yang namanya baculovirus. Kalau misalnya termakan oleh serangga tidak langsung mati tetapi bisa hidup beberapa saat yang dapat menyebabkan penyakit ke serangga yang lain setelah dia mati. Jadi di sini bisa menjadi virus untuk menyebabkan kematian massal pada hama. Ada lagi yang disebut dengan bakteri BT atau bakteri Thuringiensis. Ini yang sudah sangat dikembangkan. Jadi Bacillus thuringiensis. Jadi cara kerja bakteri ini dia diberi perekat atau disemprotkan di daun sehingga kalau ulatnya itu nanti makan maka dia akan menghasilkan toksin jadi racun sehingga kalau termakan oleh ulat maka di dalam tubuhnya terjadi pengkristalan pada protein tubuh. Akibatnya ulatnya akan mati. Selanjutnya, yang keenam adalah penghasil energi. Berikut ini adalah bagaimana mikroorganisme menghasilkan energi karena sekarang kita sedang mulai menghadapi krisis energi. Maka harus ada energi alternatif yang ada. Contohnya untuk mikroorganisme penghasil energi misalnya biogas. Biogas ini adalah gas yang dihasilkan dari proses penguraian limbah organik menggunakan bakteri yang namanya bakteri metanogen. Yang di sini yang menggunakan kelompok bakteri Methanobacterium. Methanobacterium adalah kelompok dari bakteri metanogen pada biogas. Kalau di desa-desa sudah banyak digunakan sejak lama. Jadi di desa-desa terpencil mereka tidak mungkin membeli LPG karena memanfaatkan kotoran sapi untuk memasak. Karena kotoran sapi pada saat dibusukkan akan menjadi zat metana yang nantinya bisa dipakai untuk bahan bakar pengganti LPG. Yang ketujuh, penghasil limbah dan polutan atau bioremediasi. Contoh apa yang di sini misalnya kalau kasus seperti tumpahan minyak, misalnya terjadi tumpahan minyak di laut. Tumpahan minyak di laut ini ternyata cukup berbahaya untuk biota laut karena dia bisa membuat misalnya burung laut itu lengket pada sayapnya. Di sini tumpahan minyak di laut hanya bisa dilakukan dengan penggunaan bakteri pemakan hidrokarbon. Contohnya adalah Pseudomonas, yaitu adalah bakteri yang dikembangkan untuk itu. Yang kedelapan, pemanfaatan bidang peternakan, misalnya penggunaan hormon. Jadi, di sini hormon BGH sangat berguna untuk sapi, untuk meningkatkan produksi daging pada sapi. Yang kesembilan, pemanfaatan bidang pertambangan. Misalnya pembersihan tembaga dari batu yang menempel. Yang digunakan adalah bakteri yang bernama Thiobacillus ferrooxidans. Ini digunakan untuk memisahkan biji tembaga dari batu atau biji besi dari batu-batuan yang menggantikan seperti senyawa asam. Yang ke-10, bioplastik. Jadi kalau plastik yang dibuat dari polietilen kan susah untuk diuraikan. Sekarang mulai dibuat dari bahan-bahan alami, misalnya penggunaan dari bahan amilum, terus kemudian ada juga dari pati, selulosa, kemudian dari kelabat jagung. Jadi bioplastik ini bertujuan agar mudah untuk diuraikan berbeda dengan plastik yang ada, yang sulit teruraikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.